Perkenalkan, nama saya Nurul Ilma Maria Mahaitu, kelas 11 IPA 4. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai materi laju reaksi. Sebelum lanjut ke video praktikum, saya akan menjelaskan sedikit definisi mengenai laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya suatu reaksi. Nah, kemudian cepat lambatnya suatu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita simak video selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, luas permukaan, kedua, konsentrasi, ketiga, suhu, dan keempat, katalis. Yang akan saya praktikkan yaitu faktor pada luas permukaan dan suhu. Yang pertama yaitu luas permukaan. Alat dan bahannya meliputi gula merah padat, gula merah serbuk atau yang sudah dihaluskan, stopwatch, 2 buah gelas aqua bekas, dan kemudian air mineral. Pertama, tuangkan air mineral ke 2 buah gelas aqua dengan takaran yang sama. Kemudian gula merah serbuk dan gula merah padat dimasukkan secara bersamaan ke dalam 2 buah gelas yang sudah berisikan air. Kemudian kita aduk. Tidak lupa pula menyalakan stopwatch agar mengetahui waktu reaksi berlangsung. Inilah hasil reaksi setelah 1 menit antara reaksi gula merah serbuk dan reaksi gula merah padat. Dan kita bisa lihat gula merah serbuk lebih cepat bereaksi daripada gula merah padat. Gula merah serbuk bereaksi selama 2 menit. Nah, sedangkan gula merah yang padat bereaksi selama 5 menit. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada gula merah padat, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk gula merah, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk gula merah akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Kesimpulannya yaitu, semakin luas permukaan, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Yang kedua yaitu suhu. Di praktek yang kedua ini, saya sudah menyediakan 2 buah gula merah padat, air panas, 2 gelas aqua, air mineral, kemudian saya juga menyediakan stopwatch. Pertama, kita tuangkan air panas ke dalam aqua gelas, dan kemudian air mineral dituangkan juga ke dalam aqua gelas dengan takaran yang sama. Kemudian kita akan memasukkan 2 buah gula merah ke dalam air panas dan air mineral tersebut secara bersamaan. Gula merah tersebut sudah ditimbang sehingga beratnya sudah sama. Tidak lupa juga menyalakan stopwatch. Kemudian diaduk agar kita dapat melihat secara merata hasil reaksinya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gula merah yang dimasukkan ke dalam air panas lebih cepat terlarut atau bereaksi dibandingkan gula merah yang dimasukkan ke dalam air biasa.
Gula merah yang dimasukkan ke dalam air panas bereaksi selama 5 menit. Sedangkan gula merah yang dimasukkan ke dalam air biasa bereaksi selama 7 menit. Dan inilah hasil dari gula merah yang dimasukkan ke dalam air panas dan dimasukkan ke dalam air biasa. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah sehingga partikel-partikel lebih aktif dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi akan meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Kesimpulannya yaitu, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Demikian video penjelasan praktikum dari saya mengenai materi laju reaksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kebenaran hanya ada pada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.